Dari hasil pantauan kita untuk sementara ya Pak ya, kita memang melihat, semua beberapa produsen itu kan sudah, ada ikut program ya, program, terkait, domestic market obligation dan itu semua terdaftar di sistem informasi minyak curah di Kemenperin. Nah, kalau kita lihat dari, rencana ya, rencana yang mereka susun yang sudah disampaikan sejak, Desember sampai Januari ini memang kita lihat realisasinya menurun. Artinya ini bisa dinilai ya, dari rencana yang sudah disusun, realisasi daripada, minyak goreng ya, minyak minyak goreng, dalam program, rakyat ini artinya volumenya menurun. Dan berikutnya juga dari informasi di masyarakat kita, mendapatkan informasi baik di, tingkat pengecer maupun di D2 bahwa pasokan, juga, yang mereka terima juga mengalami penurunan. Artinya realisasi, dari rencana yang sudah disusun oleh para, produsen minyak goreng yang, ikut program pemenuhan, minyak goreng rakyat, nah ini kita lihat juga akan berdampak, sejak bulan 12 dan, Desember dan Januari ya, Desember 2020 dan Januari 2023 itu akhirnya pasokan juga mengalami penurunan sampai dalam rantai pasok baik D1, D2, dan D3. Itu dulu yang kita identifikasi apa yang menyebabkan, rencana itu tidak terrealisasi nanti akan kita gali. Yang kedua sebenarnya dari sistem informasi minyak curah itu sudah cukup jelas ya. Artinya, pengawasan secara administratif bahwa, itu bisa dilihat apakah benar produsen CPO telah memasok, kepada produsen minyak goreng ya, minyak goreng ikut program tersebut juga, menerima sebesar jumlah yang disampaikan oleh CPO, berikut juga, kepada D1 dan D2 yang sudah terdaftar ya, terverifikasi, sebagai distributor di, sistem, SIMIRA. Artinya ini bisa dilihat, bahwa, pihak yang mana yang maksudnya dari pihak-pihak baik dari, produsen CPO maupun produsen minyak goreng, maupun distributor D1, sampai dengan, pengecer yang, terdaftar di SIMIRA di sistem Oke. SIMIRA tersebut yang tidak itu Pak, yang tidak contohnya, merealisasikan sesuai dengan yang sudah direncanakan, itu Pak. Oke, baik. Pak Panggabean, apakah Anda juga melihat di investigasi Anda begitu ya, ada upaya permainan harga? Karena mengingat juga ini juga akan memasuki bulan Ramadan dan juga Idul Fitri yang biasanya permintaan minyak juga akan naik. Kalau terkait dengan, harga ya Pak ya, kalau terkait dengan harga sebenarnya kan harga untuk minyak kita ya, maupun yang minyak goreng, curah ini kan sudah ada harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah ya, Pak ya. Artinya, di tiap level rantai pasok itu artinya sampai tidak akan sebenarnya menjual harga itu di atas di tingkat rantai pasok baik D1, D2 ya, Pak ya. Mereka akan berusaha sebenarnya agar, harga eceran tertinggi itu bisa, tercapai sebagaimana program pemerintah. Namun faktanya juga dari lapangan kita temukan bahwa, ada yang dari, D2 juga menyampaikan, dari pengecer juga menyampaikan bahwa mereka juga sudah membeli dengan harga yang, di atas HET. Nanti ini semua akan kita identifikasi pelaku-pelaku usaha yang kita duga juga tidak, mematuhin ya, artinya, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, Pak. Artinya kalau memang dari pengecer atau dari D2 sudah mengambil di atas harga HET, atau paling tidak sama dengan harga eceran tertinggi, bisa kita pastikan bahwa sampai ke konsumen harga itu pasti di atas HET, Pak. Tidak sesuai lagi Oke. dengan ditetapkan oleh pemerintah. Oke, baik. Pak Panggabean, Anda tadi juga sebutkan ada masalah produksi begitu ya di tingkat produsen minyak goreng ini. Apakah memang masalah produksi ini juga ada kaitannya dengan gangguan yang mana juga saat ini kita tahu CPO juga didiversifikasi menjadi B35? Itu yang nanti yang kita lihat, Pak. Tapi artinya, sebenarnya kan, pemerintah sudah menghitung ya, kebutuhan konsumsi nasional, kita gitu ya, per bulan gitu dan itu mereka sudah, pemerintah pasti sudah, melakukan kerjasama untuk menutupin ya, artinya menutupin, kebutuhan tersebut, sebagaimana yang contohnya yang, domestic market obligation yang harus
dipenuhi oleh para pelaku usaha. Sampai saat ini melihat dari tadi yang kita lihat sebenarnya kalau dari rencana yang disampaikan kepada pemerintah sampai bulan 11 sebenarnya tidak terlalu ada masalah, paling tidak di atas 95% untuk realisasinya. Namun untuk Desember sampai Desember 2023 dan Januari 2023 ya, Desember 2022 dan Januari 2023 kita melihat realisasi dari rencana itu memang tidak di bawah 90, tadi ada 86 dan 87% secara nasional ya. Nah, ini yang kita lihat apa yang menyebabkan kenapa itu tidak rencana yang sudah disusun tidak dapat direalisasikan. Dan nanti juga bisa akan kita lihat juga, memang sebentar lagi akan Lebaran, apakah ada juga kaitannya karena beberapa produsen ya ini juga memproduksi dan memasarkan minyak goreng kemasan premium. Artinya apakah ada penurunan pasokan gitu ya yang dilakukan oleh para produsen ini dalam rangka sehingga konsumen akan kurangnya pilihan atau dari ketersediaan minyak goreng minyak kita maupun minyak goreng rakyat yang baik Baik. yang curah akhirnya akan beralih ke kemasan yang harganya lebih premium. Nanti kita lihat Pak kenapa itu tidak terrealisasi sesuai dengan rencana ya untuk Desember dan Januari dan siapa-siapa saja. Saya kira juga kan nanti akan kita lihat produsen mana gitu karena bisa jadi ada yang memenuhi ada yang tidak. Ini kan data-data secara Oke. agregat ya maksudnya secara nasional itu.